MSPKN STAN, teman-teman. Kemarin Mbak Sinta kalau nggak salah ingin saya dimasukkan ke dalam grup WA, gitu kan ya. Memang di RPS ini dikatakan menggunakan grup WA, gitu ya. Namun saya pikir kita punya yang lebih bagus dalam artian untuk potensi apa namanya pembelajaran untuk membiasakan kita punya LMS, gitu kan ya. Nah, oleh sebab itu ini saya lebih memilih pakai LMS. Nanti jika memang ada sesuatu langsung kontak saya saja, gitu ya. Nomor saya tentu ada di Mbak Sinta berarti ya, Mbak Sinta. Nomor saya nanti teman-teman jika ingin melakukan kontak langsung dengan saya bisa langsung kontak saja, gitu ya. Nah, ini adalah RPS yang teman-teman bisa pelajari. Ini tentang sikap, gitu kan ya. Lalu tentang pengetahuan apa saja, kalau kita lihat di sini ya, pengetahuan bahwa siswa memahami dan menguasai unsur pengetahuan mengenai penilaian ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, peran penting penilaian ekonomi sumber daya alam dan lingkungan dalam kebijakan, teknik-teknik penilaian ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, teknik direct method dan teknik direct method ini ada beberapa ya. Yaitu ada yang di sini digunakan adalah productivity approach dan cost based approach. Nah, dari sini teman-teman jelas ya. Berarti nanti teman-teman coba mencari yang bisa dilakukan dengan productivity approach ataupun cost based approach. Gitu ya. Itu yang akan teman-teman menjadi tugasnya. Gitu ya. Karena nomor 1 dan nomor 2 saya pikir ini hanya pengulangan dari ekonomi sumber daya alam. Gitu kan ya. Nah, yang banyak yang perlu kita dalami berarti nomor 3, 4, dan 5 ini gitu. Nah, teknik-teknik penilaian ekonomi sumber daya alam dan lingkungan itu berarti apa? Kita akan mereview semuanya, teknik-tekniknya gitu kan ya. Tetapi kita akan dalami nomor 4 dan nomor 5, productivity approach dan cost based approach gitu. Nah itu yang nanti teman-teman bisa pelajari dulu gitu ya sebelum membuat grup, dan sesuaikan dengan kondisi teman-teman, misalkan dari rumahnya, oh yang ini pas nih kalau saya menilai ini dengan productivity approach, saya menilai ini dengan cost based approach, gitu kan ya. Nah itu yang pas, teman-teman lalu bisa membentuk suatu grup, gitu kan ya. Ini ini keterampilan umum itu teman-teman bisa baca sendiri, keterampilan khusus juga bisa baca sendiri. Kemampuan akhir bahwa siswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, mampu memahami pentingnya penilaian SDA, mampu memahami konsep dan klasifikasi nilai ekonomi SDA, mampu memahami teknik dan metode yang tepat untuk digunakan dalam penilaian SDA berdasarkan kriteria atau kondisi jenis nilai SDA yang dicari, mampu menjelaskan konsep, teknik, dan metode pendekatan pasar untuk menentukan nilai ekonomi SDA, mampu menunjukkan keterampilan penguasaan penilaian SDA dengan menggunakan pendekatan pasar pada objek-objek tertentu, mampu menyusun laporan penilaian SDA, dan mampu melakukan koordinasi kerja secara kelompok dan menyusun laporan sesuai dengan standar yang berlaku, gitu ya. Mata pelajaran ini memberikan dasar teori yang berkaitan tentang pentingnya penilaian SDA, gitu ya. Pustaka yang digunakan ini ada punyanya Pak Fauzi, gitu kan ya, teman-teman. Berarti harusnya udah punya semua kemarin kan ya. Lalu ada di sini juga punyanya Anil Markandia, Environmental Economics for Sustainable Growth, gitu kan ya. Lalu punyanya Pak Badura, gitu ya, Valuation for Natural Capital Ecosystem Accounting. Lalu ada punyanya Pak Suparmoko, ada punyanya di sini Pak Suparmoko, ada 2 gitu ya. Nah, yang dipakai yang mana? Yang utamanya berarti yang utamanya yang tentu yang nomor 1 itu yang ditulis ada utama, ada pendukung ya. Pendukungnya di sini ada punyanya Pak Nick Henley, gitu ya, Cost Benefit Analysis and Environmental Policy, gitu kan. Juga ada PMK nomor 66 di sini. Nah, jadi karena ini kita sangat teknik gitu ya, kita akan sangat teknik gitu ya. Jadi tidak ada sebenarnya buku yang benar-benar kita gunakan semuanya, gitu ya. Dalam artian kita menggunakan
mungkin sebagian dari mereka ya, terutama yang fokus tadi ya, teknik-teknik penilaian pendekatan pasar tetapi untuk ekonomi SDA, terutama tadi yang productivity approach dan cost based approach gitu ya. Oleh sebab itu mungkin besok-besok itu akan saya ada tugas teman-teman untuk melakukan melakukan seperti untuk memahami juga maksudnya ya, melakukan seperti meresum gitu ya, mereview, lalu saya minta tolong teman-teman untuk nanti saya akan grupnya itu ya, saya akan saya akan acak gitu ya grupnya untuk mempresentasikannya gitu. Jadi semua harus siap gitu ya, mempresentasikan, siap. Kira-kira yang kemarin saya untuk lihat gitu, teman-teman meresum, membaca gimana nih cara melakukan penilaian berdasarkan productivity approach misalkan gitu ya, bagaimana nih caranya untuk menilai dengan cost based approach gitu kan ya, kira-kira objeknya apa aja nih yang bisa dinilai dengan productivity approach dengan cost based approach ini gitu kan ya, lalu datanya kira-kira dari mana dan caranya seperti apa gitu ya, dan nilainya tentu nilainya yang sudah dari grup dari itu kira-kira seperti apa hasilnya. Nah ini teman-teman juga melakukan, oh iya berarti harusnya seperti ini sesuai nggak nih sama grup saya sekarang ataupun dengan rumah saya sekarang gitu kan ya. Nah itu sangat penting gitu kan ya. Lalu komponen proporsi nilainya di sini ada, kita tahu UTS 30%, UAS 30% dan aktivitas itu 40% gitu kan ya. Lalu aktivitas juga nanti ada beberapa gitu kan ya. Di sini bisa dilihat nih aktivitas ada kehadiran, sikap, ujian harian atau kuis gitu kan ya. Biasanya kalau kuis itu saya bikinnya seperti biasanya pertengahan antara itu ya, berarti sekitar, kalau biasanya teman-teman kan UTS minggu ke-7 ya atau ke-8 biasanya, tergantung ya, kalau Prastimula itu ke-7, kalau diskan kadang ke-8 gitu kan ya. Itu berarti biasanya UTS saya berikan kalau nggak minggu ke-4, minggu ke-5 biasanya seperti itu gitu kan ya. Lalu penugasan atau kelompok gitu ya, penugasan kelompok. Nah ini yang akan kita gunakan juga ya, yang teman-teman akan melakukan kelompok, sehingga itu yang akan kita lakukan gitu ya, yang akan kita lakukan. Nah ini adalah kalau kita lihat detailnya per pertemuan kita gitu kan ya. Yang pertama seperti hari ini itu gampang lah ya, seperti ruang lingkup SDA, karakteristik SDA, pentingnya penilaian SDA gitu kan ya, perkembangan penilaian ekonomi SDA dari historical perspektif, manfaat dan peran penilaian SDA dalam kebijakan publik. Saya pikir ini teman-teman udah hatam semua kan ya dari mata kuliah ekonomi SDA. Jadi kita nge-review doang, gampang. Yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami konsep dan klasifikasi nilai ekonomi, yaitu klasifikasi nilai total economic value gitu ya. Juga saya pikir udah paham juga gitu ya, udah paham juga dari ekonomi SDA gitu kan ya. Lalu mahasiswa mampu memahami fondasi ekonomi mikro dalam penilaian SDA, bagaimana pengukuran willingness to pay dan willingness to accept juga kemarin udah ada di ekonomi SDA gitu kan ya. Jadi banyak nih yang sebenarnya udah mereview. Lalu konsep discounting juga saya pikir ada. Pendekatan teknik valuasi ya kan, mampu melakukan teknik-teknik penilaian. Nah di sini mulai agak berbeda, nomor 5 kita akan melakukan banyak simulasi perhitungan ya, contoh-contoh perhitungan. Tetapi kalau teman-teman sudah dalam grup itu melakukan real penilaian, saya pikir ini berarti udah nanti akan sudah gampang gitu ya, akan sudah gampang. Nah lalu di sini juga akan mulai ada namanya kita masuk langsung ke dalam productivity approach-nya. Pertemuan ke-6 memahami pendekatan market base atau benefit base dalam penilaian SDA, yaitu productivity approach. Overview biaya dan penerimaan, konsep unit trend, konsep productivity approach itu apa, tahapan perhitungan unit trend dan productivity approach itu apa, kelebihan dan kekurangan
bentuknya apa dan contoh penggunaannya seperti apa gitu ya. Itu yang minggu ke-6. Ini dari dosen koordinatornya ya, seperti ini. Namun biasanya nanti karena teman-teman biar bisa speed up gitu ya, di pertemuan kedua atau pertemuan ketiga di sini biasanya udah saya berikan paper nih tentang productivity approach sama cost based approach-nya. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mensimulasikan pendekatan market base, benefit base dalam penentuan nilai SDA. Jadi nanti di sini ceritanya akan ada soal ya, lalu di situ teman-teman akan menghitung dengan productivity approach. Ini juga bagian dari bentuknya berarti kuis gitu ya. Kuis tersebut gitu kan ya, kuis tersebut. Jadi kalau nomor 6 itu cerita gitu ya, nomor 7 teman-teman melakukan simulasi. Tetapi sebenarnya kalau teman-teman sudah melakukan penilaian real di lapangan gitu ya, oh ini udah gampang banget, nomor 7 ini udah gampang banget gitu kan ya, karena biasanya dalam suatu simulasi, yang dikatakan simulasi itu berarti dia adalah penyederhanaan kondisi di lapangan, ya kan ya, penyederhanaan kondisi di lapangan. Berarti kalau teman-teman udah melakukan analisis di lapangan, berarti itu udah bukan yang sederhana lagi, gitu kan ya, itu yang udah kondisi real, berarti kalau dilakukan penyederhanaan, berarti itu udah sangat mudah. Lalu teman-teman minggu ke-8 adalah UTS, minggu ke-9 adalah kita mulai melakukan penilaian ekonomi barang dan jasa, yaitu replacement cost approach, ya, ini yang kita sebut dengan cost based approach. Di sini ada, kita belajar nanti averting behavior methods, replacement cost methods, lalu juga tahapan-tahapan tersebut gitu ya. Jadi nanti teman-teman juga akan melihat nih, ini gimana sih cara penilaian ini. Nah itu bisa dibaca juga ya, bisa dibaca juga di buku-buku yang tadi, ataupun cari aja jurnal gitu ya, jurnal yang tentang averting behavior methods, replacement cost methods gitu kan ya, productivity approach. Nah sesuaikan dengan yang teman-teman ingin nilai gitu kan ya. Lalu 10-nya, karena yang 9 kita ngobrol-ngobrol gitu kan ya, 10-nya ya berarti teman-teman yang melakukan simulasi lagi. Ini berarti bentuknya nanti ada ya bagian dari kuis juga ini kan ya, berarti bagian dari kuis juga untuk melakukan replacement cost tersebut gitu kan ya, atau averting behavior method tersebut gitu kan ya. Nomor 11 ada lagi namanya preventive expenditure, ini bagian dari cost based approach ya, atau kita sebut avoided cost approach. Jadi ada beberapa metodologi yang teman-teman bisa pilih. Yang pertama adalah averting behavior method, replacement cost methods, yang satu lagi avoided cost methods, sama tentu tadi adalah productivity approach. Berarti ada 4 ya, sudah ada 4 metodologi yang akan kita bagi gitu ya, udah ada metodologi yang kita bagi. Nomor 12-nya kita melakukan simulasi lagi untuk melakukan tadi ya, avoided cost approach. Nah itu, avoided cost approach tersebut. Nomor 13, implikasi kebijakan penilaian ekonomi SDA dalam pembangunan berkelanjutan. Treatment kebijakan pembangunan berdasarkan EDA, penilaian SDA, penilaian untuk lingkungan dan perubahan iklim. Nah, kenapa nomor 13 tentang implikasi kebijakan? Karena teman-teman akan melakukan penilaian, teman-teman akan diminta dalam laporannya itu nanti, oke, tahu kita nilainya misalkan 10 juta gitu ya, yang gampang ya. Kalau 10 juta nilainya misalkan tadi ya menggunakan avoided cost approach, ini artinya apa? Apa implikasi kebijakannya ya? Pemerintah suruh ngapain? Pemerintahnya itu pemerintah yang mana? Pemerintah desa, apa pemerintah kecamatan, apa pemerintah kabupaten, gitu kan ya? Teman-teman masih ingat ya ketika kita belajar ekonomi SDA, pemerintah yang mana? Kita lihat tergantung dari benefit dan cost-nya. Ya karena kalau benefitnya memang itu dan cost-nya itu bisa di cover oleh pemerintah yang bersangkutan, pemerintah desa, ya berarti pemerintahnya cukup desa saja gitu kan ya. Tetapi kalau benefitnya lintas desa, berarti mungkin pemerintah kecamatan gitu kan ya. Nah saya ingatkan lagi sedikit. Lalu praktek evaluasi dan analisis data untuk mini project penilaian SDA, penelusuran data sekunder, teknik penelusuran data primer, analisis data penilaian SDA, dan yang ke-15 presentasi hasil analisis data untuk mini project penilaian SDA. Nah, ini berarti teman-teman presentasi di sini gitu ya, presentasi di sini. Namun ini saya ganti sedikit ya.
karena teman-teman nanti grupnya adalah lebih dari 4, gitu kan ya, grupnya lebih dari 4, kayaknya nggak selesai ya kalau cuma satu pertemuan, karena satu pertemuan cuma 2,5 jam. Jadi minggu ke-14, karena teman-teman sudah melakukan penelitian, maka penelusuran data sekunder, teknik penelusuran data primer ini bisa kita cepatkan, gitu ya. Dan teman-teman bisa juga melakukan presentasi di sini. Jadi gampangnya grupnya setengah di sini minggu ke-14, setengah di minggu ke-15. Kemungkinan akan seperti itu, gitu ya. Jadi minggu ke-14 itu harus sudah selesai. Minggu ke-14 harus sudah selesai. Oke. Dari sini ada pertanyaan. Pak, mohon izin saya ingin bertanya, Pak. Siapa ini? Radit, Pak. Ya, Mas Radit, gimana? Jadi begini, Pak. Tadi kan Bapak juga sempat di awal itu bertanya terkait kita penilaiannya apa. Berarti itu yang akan kita lakukan selama 1 semester ini dan kita akan presentasikan berkelompok di minggu 14-15 itu, Pak ya? Betul. Kemudian saya ingin bertanya lagi, Pak. Itu pemilihan kelompoknya kita sendiri berarti yang milih apa ya? Karena sesuai dengan apa yang kita akan nilai, atau Bapak memberikan guideline misalnya untuk yang cost ya, misal objeknya ini, ini punya yang dan sebagainya ini. Itu gimana, Pak? Ya, jadi saya yang akan saya hanya memberikan suatu guidelines, tetapi teman-teman yang pilih sendiri. Makanya tadi saya bilang ingetin teman-temannya tuh yang kira-kira keinginannya sama atau di dekat rumahnya ada objek yang sama, mungkin itu yang bisa kita kolaborasikan, gitu kan ya, kolaborasikan sehingga satu jadi penilaian yang bagus, gitu kan ya, penilaian yang bagus. Tadi kita udah tahu ada 4 utama ya kan ya, 4 utama cost approach yang bisa kita gunakan ya kan ya. Nah berarti nanti akan kita bagi menjadi dari 4 itu, gitu ya, dari 4 itu tinggal dibagi menjadi berapa kelompok nanti, gitu kan ya. Nah ini adalah petunjuk tugas kelompoknya, membuat proyek penilaian ekonomi sumber daya alam, objek di sekitar tempat tinggal. Nah, biar nggak jauh-jauh ya, objeknya bisa di sekitar tempat tinggal. Aturan umum makalah, paper dikerjakan secara computerized dengan spesifikasi. Ya, ini teman-teman bisa baca sendiri ya, fontnya 11, marginnya berapa, menggunakan A4, cover halaman judul, itu seperti ini, baca sendiri. Tugas dikumpulkan dalam MS Word. Waktu pengajaran mengikuti jadwal belajar. Setiap kutipan dari sumber lain dituliskan sumbernya. Ini contohnya, gitu kan ya. Makalah disusun dengan menarik, kreasi kelompok, ada gambar, grafik, grafik, bagan dan jenisnya. Kalau yang udah sama saya kemarin udah tahu gimana sih biar bagus, gitu kan ya. Saya minta teman-teman yang pertama adalah cari paper yang sejenis, yang sudah terpublikasi, gitu kan ya, baik di publikasi internasional maupun publikasi nasional, gitu ya. Caranya seperti apa? Teman-teman buka jurnalnya, gitu ya, teman-teman buka jurnalnya. Oh ini loh cara mencari jurnal yang berhubungan dengan paper yang saya inginkan, misalkan seperti itu, gitu kan ya. Susunan makalah ini adalah pertama cover, lalu bagian 1 pertanyaan kasus atau objeknya seperti apa, gitu kan ya. Bagian 2 uraian jawaban dari kasus, referensi dan slide dosen, catatan kelas, internet atau buku lainnya. Kalau saya sih sejujurnya justru nggak untuk referensi nggak saya sarankan ya, slide dosen nggak saya sarankan, tetapi teman-teman langsung lihat buku apa ataupun jurnal apa, gitu ya. Biasanya langsung kepada jurnal, biasanya nggak pada buku, tapi karena ini masih belajar dari buku juga masih oke. Nah, lalu harus menyiapkan bahan tayang. Jadi ada 2 ya, yang pertama adalah papernya, yang kedua presentasinya, gitu ya. Oke. Bobotnya ini teman-teman bisa lihat sendiri, penyampaian materi kelompok 30%, ketepatan menanggapi pertanyaan 30%, teknis dan kelempangan makalah 20%, dan ketepatan makalah 20%, gitu ya. Nah, bisa diisi seperti ini, gitu kan ya. Ini halaman muka tugas kelompoknya, gitu kan ya, untuk melihat ada fotonya, ada nomor namanya, nomor urut daftar hadirnya, paraf, gitu ya, untuk meyakinkan semuanya sudah melakukan hal tersebut, gitu ya.
Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi. Tadi Mas Radit udah ada bertanya. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, sekarang kita berarti bagi kelompoknya ya. Bagi kelompoknya, yaitu kita lihat di sini ada 29 orang. Biasanya kelompok itu nggak boleh besar-besar. Kalau terlalu besar, jadinya apa? Banyak yang free ridernya. Teman-teman udah tahu free rider kan ya, karena udah belajar ekonomi sumber daya alam. Gitu kan ya? Free rider apa? Itu karena penelitian itu kadang-kadang menjadi seperti apa? Public good gitu ya. Semuanya mau mengakui, tetapi sedikit yang mau mengerjakan. Gitu kan ya? Makanya nggak boleh banyak-banyak. Karena di sini ada 29, kita bagi menjadi berapa ya? Kalau Oke, baik. Biar pas ya, setengah-setengah kita bagi menjadi 8 kelompok ya. Tapi kalau 8 kali 3, 24 ya. Di sini ada bukan ya? 8 kali 4 berapa sih? 32, Pak. 32. 32 ya. Berarti 29, 30. Berarti ada 4 kelompok yang 4 kelompok yang 3 ya. Gitu kan ya? Ya. Oke, baik. Berarti biar pas karena minggu ke-14 dan minggu ke-15 gitu ya. Atau mungkin 7 juga boleh sih. Jadi minggu 14 3 grup, minggu ke-15 4 grup juga oke. Berarti kalau 7 ada yang 4, ada yang 5 ya. Karena kan 7 kali 4 28 ya. 7 kali 4 28. Oke, 4 nggak apa-apa. 4 berarti kita bikin 7 kelompok aja ya. 7 kelompok biar minggu ke-14 karena minggu 14 masih ada yang harus kita diskusikan sebentar gitu ya. Jadi mungkin keambil waktunya juga. Jadi 7 kelompok. Dari 7 kelompok itu teman-teman nanti membagi gitu ya. Pikirkan sendiri bagaimana gitu ya. Yang pasti berarti 2 kelompok harus ada tentang productivity approach gitu ya. Productivity approach itu biasanya berhubungan dengan apa sih? Ini tentang karena kita penilaian sumber daya alam. Secara singkatnya dia adalah melihat, oh productivity kalau sebelum adanya kerusakan itu seperti apa? Setelah ada kerusakan itu seperti apa? Objeknya apa biasanya? Itu bisa sawah, bisa juga yang biasanya kita pakai gitu ya. Bisa sawah, bisa juga adalah misalkan perikanan gitu ya. Perikanan itu bisa juga gitu ya. Namun teman-teman nanti bisa melihat sendiri. Intinya dia ingin melihat secara produktivitasnya berkurang atau enggak gitu ya, dengan adanya misalkan kerusakan alam gitu ya, dengan ada kerusakan alam. Intinya seperti itu. Berarti nanti teman-teman pilih sendiri productivity approach yang bisa melakukan productivity approach. Caranya seperti apa? Berarti teman-teman cari aja di internet gitu ya. Kira-kira seperti apa sih? Coba ya, kita coba nih lihat ya. Kita coba lihat di sini ya. Sebentar, saya lihat dulu ya. Oh iya, internet saya itu saya nggak bisa kan ya. Dan bentar ya, saya coba cari dulu ada nggak nih, karena keyboard saya nggak ada gitu ya. Oke, ada ternyata ya. Baik, kita contohin caranya seperti apa. Nah, ini contohnya ya, teman-teman nanti bisa untuk melihat kira-kira grup apa nih yang bisa saya ambil, objek apa yang bisa saya ambil, teman saya yang kira-kira mirip itu yang mana, gitu ya, siapa yang mirip. Jadi teman-teman kesini dulu ya, buka di sini, scholar.google.com gitu ya, gampangnya seperti itu, scholar.google.com lagi sama ya, .com gitu kan ya.
untuk ngelihat berarti apa nih? Ini adalah paper-paper yang banyak gitu ya, paper-paper yang banyak yang ada di dunia yang sudah terindeks Google gitu kan ya. Lalu teman-teman cari aja berarti ya productivity approach valuation. Misalkan saya pakai ini ya. Teman-teman bisa cari yang lain juga pakai bahasa Indonesia juga bisa. Berarti kan pendekatan produktivitas, penilaian pendekatan produktivitas. Berarti nanti yang banyak akan keluar adalah tentang yang paper-paper Indonesia. Gitu kan ya. Nah, teman-teman lihat di sini. Oh, ini udah dirujuk 92 kali. Cari yang rujukannya banyak. Berarti itu yang banyak dipakai orang. Gitu kan ya. Cari yang banyak dipakai orang. Nah, ini misalkan the valuation of productivity cost due to premature mortality, human capital, fiction cost of schizophrenia. Oh, ini berarti bukan ekonomi sumber daya alam. Gitu kan ya. Nah, yang atas, the economic of soil degradation, an illustration of the change in productivity approach to valuation in Mali and Malawi. Nah, ini mungkin yang pas nih. Ini mungkin yang pas. Berarti ini tentang apa? Penilaian tanah. Ya, penurunan tanah dinilai dari productivity approach. Nah, berarti tanah juga bisa menggunakan productivity approach. Gitu ya. Bisa juga yang lain, gitu kan ya. Misalkan yang lain nih, mana lagi yang kira-kira pas ya. Nah, the economic valuation of coral reef, dia menggunakan change in productivity approach tentang coral reef, productivity coral reef dengan productivity approach. Gitu kan ya? Berarti ini juga mungkin bisa digunakan. Berarti teman-teman bisa punya ide sekarang, oh iya berarti kalau saya di dekat saya itu ada coral reef ataupun ada tanah, ada tadi saya bilang juga ada sawah, ada perikanan, gitu ya, sungai, gitu kan ya. Ini berarti bisa nih pakai productivity approach. Tinggal cari temennya yang mirip yang mana. Gitu ya. Nah, dari situ berarti teman-teman sekarang udah punya pandangan ya, sudah punya pandangan bahwa teman-teman sekarang akan mencari dua grup gitu ya, tentang productivity approach. Nah, cara ngebedainnya gimana? Berarti kalau yang grup pertama sudah melakukan productivity approach tetapi terhadap tanah, berarti grup yang kedua jangan tanah lagi. Gitu kan ya? Productivity approach tapi misalkan tadi ya coral reef. Gitu ya, coral reef. Nah, itu berarti adalah grup yang kedua. Lalu grup 1, grup 2. Berarti kan ya, grup 3 berarti 2 grup lagi tentang replacement cost approach. Gitu ya. Tentu caranya sama tadi ya, cara mencarinya sama seperti tadi, kira-kira objek apa yang bisa saya pakai untuk replacement cost approach. 2 grup juga, berarti kalau yang pertama sudah pakai objek A, yang kedua jangan pakai objek jenis A lagi, tetapi objek jenis yang lain dengan metode yang sama, replacement cost approach. Gitu kan ya. Yang ketiga, avoided cost approach. Ya kan, avoided cost approach ini berarti 2 grup juga, ya kan ya, 2 grup juga, gitu ya. Sebelum replacement cost approach ada juga namanya averting behavior methods. Averting behavior methods, gitu ya. Averting behavior methods ini 2 juga ya, 2 juga boleh, gitu ya. 2 juga boleh, berarti sama ya, berarti ada averting, ada replacement, 2, setiap grup cari objek yang berbeda, dan terakhir berarti ini adalah avoided cost method ya. Iya betul, avoided cost method ini berarti tinggal 1 ya, karena 7 grup kan ya, 7 grup berarti ini tinggal 1. Nah, tinggal teman-teman pilih ya, teman-teman pilih cari sama. Jadi sebelum teman-teman mencari grupnya yang mana, pelajari dulu gitu ya, cari di Google Scholar, minimal tahu, oh objeknya harusnya yang ini Pak, gitu kan, objeknya harusnya yang ini, nah ini yang mirip nih sama dekat rumah saya, baru saya cari teman-teman yang mirip, gitu kan ya, yang ada objek serupa. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada berarti bagus gitu ya, bagus, berarti udah jam 9 tuh ya, kita sampai 10.30 ya. Oke, baik teman-teman, berarti tugasnya adalah minggu ini melihat gitu ya, yang tadi ya, 4 approach utama tadi gitu ya, cari kira-kira objeknya apa, cari kelompoknya gitu ya, yang kira-kira mirip. Minggu depan saya minta udah ada kelompoknya gitu ya, ada 7 kelompok. Kalau mau 8 juga boleh, gitu ya. 8 juga boleh, silakan.
Kalau 7 berarti satu kelompok 4, ada yang 5, gitu kan ya, ada yang 5. Kalau 8 berarti ternyata kelompoknya 3, ada yang 4, gitu kan ya, ada yang 4. Nah, gitu ya. Jadi silahkan saja baiknya seperti apa, boleh 7, boleh 8. Saya minta ada kelompoknya. Jadi gampangnya sebelah kiri kelompok, nama-namanya siapa, lalu ada ya NPM-nya, kira-kira gitu ya. Terus yang mau kira-kira metodologinya mau pakai yang mana nih, gitu ya, dengan objek yang mana. Jadi saya tahu, oh kelompok A mau ngambil objek ini dengan metodologi ini, kelompok B objek ini dengan metodologi ini. Jadi saya tahu bahwa kelompok A dengan kelompok B dengan untuk metodologi yang sama tapi objeknya berbeda, gitu kan ya. Jadi bisa saya tahu nanti minggu depan saya minta ada yang dari teman-teman ada yang nunjukin ke saya gitu, terus kirim juga ke saya gitu ya nama kelompoknya biar kita taruh di LMS gitu ya. Selesainya kapan? Ya berarti minggu ke-14 ya. Minggu ke-14 sudah selesai. Tapi kalau yang udah sama saya, biasanya tahu ya. Biasanya tahu minggu ke-9 itu mulai udah saya tanyain tuh. Udah saya tanyain. Biasanya, oh saya mau nanya nih kelompok 1, udah sampai mana nih prosesnya? Biasanya udah saya tanyain tuh di situ ya. Sudah saya tanyain. Udah ada belum datanya? Udah ada belum ininya? Gitu kan ya. Itu yang biasanya saya tanyain. Bahkan kalau dulu saya tanyain, bahkan minggu ketiga udah saya tanyain gitu kan ya, udah ada belum objeknya gitu kan ya, kira-kira ngambil datanya bagaimana gitu ya. Nah jadi seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bertanya Pak, Mbak Hana, gimana Mbak Hana? Saya mau bertanya untuk yang masalah kelompok ini kan kan masing-masing berbeda gitu Pak. Misalkan memang kita masuk di satu kelompok yang misalkan tadi menggunakan metode yang sama dan juga objeknya sama. Tapi kan di tiap masing-masing anak kan memiliki dekat dengan objek yang berbeda-beda gitu istilahnya Pak. Maksudnya itu nanti yang akan dibahas dalam kelompok itu dipilih salah satu atau seperti apa ya Pak? Terima kasih Oke, Pak. baik. Itu pertanyaan yang bagus ya. Ini mau pilih salah satu atau enggak gitu ya. Tergantung ya. Tergantung teman-teman mau bagus atau enggak gitu kan ya. Bagusnya seperti apa gitu kan ya. Jadi bagusnya seperti apa, jadi intinya paper itu semakin baik kalau apa, kalau kita bisa semakin baik, semakin bagus, semakin detail gitu ya. Jadi kalau misalkan bahannya nanti kelompoknya ada 4 atau 5 gitu ya, tiap orang misalkan sama-sama ngambil tentang misalkan productivity approach, tetapi tentang sungai gitu ya, misalkan tentang sungai, mau melihat productivity ikan gitu ya, ikan sebelum dan sesudah ada kerusakan itu berbeda atau enggak gitu kan ya. Ada beberapa caranya. Yang pertama berarti Mbak Hana harus ngelihat ikan sungai ini kapan sih sebelum ada kerusakannya, itu tahun kapan, kita cari datanya itu. Setelah ada kerusakan gitu kan ya, setelah ada kerusakan misalkan mungkin sebelum ada kerusakan itu sebelum banyak pabriknya gitu kan ya, banyak pabriknya yang melakukan pencemaran sungai misalkan seperti itu, atau lalu ada untuk objek yang sama setelah ada kerusakan sungai gitu ya, itu bisa seperti itu gitu kan ya untuk satu objek. Tetapi kadang untuk melakukan itu sulit gitu kan ya, maka alternatif lainnya adalah Mbak Hana bisa juga dengan kelompoknya berkoordinasi. Oh, kita sama-sama ikan nih, mulai produktivitas. Siapa nih yang kira-kira sungainya banyak kotorannya gitu ya, banyak polusinya. Di situ yang kita lihat produktivitasnya, gitu kan ya. Lalu tanya lagi, kira-kira yang sungai yang mana nih yang bersih, gitu kan ya. Biasanya yang kotor kan yang di daerah kota-kota, gitu kan ya. Yang bersih itu misalnya daerah desa-desa, gitu kan ya. Nah, itu bisa dibandingkan, gitu ya. Itu bisa dibandingkan. Jadi dua objek tetapi mirip, itu bisa kita bandingkan, gitu kan ya. Oh iya Pak, kalau di tempat yang kotor, itu ikan misalkan cuman memproduksi, misalkan setahun itu dia bisa memproduksi, misalkan 1 ton, tetapi kalau yang bersih 2 ton. Nah, productivity approach itu mau melihat bedanya, gitu. Mau melihat bedanya. Nah, itu berarti kan nggak cuma satu objek ya, tetapi 2 objek bisa saling melengkapi. Bagus lagi gimana? Kalau masing dari Mbak Hana berempat,
tiap objek itu ketahuan, gitu kan ya. Tiap objek ketahuan, oh Pak, kalau di perikanan di desa ini dapatnya kalau sebelum sebelum ada kerusakan dia 1 ton, di desa B 1,5 ton, di desa C 3 ton, gitu kan ya. Tapi kenapa nih ada perbedaan? Oh iya Pak, kalau di sini di C itu kenapa bisa 3 kalinya desa A? Misalkan karena memang dia lebih luas, gitu ya. Misalkan dia sungainya lebih luas, lebih panjang, gitu ya. Itu bisa jadi perbedaan. Lalu kita lihat lagi setelahnya kerusakan gimana? Yang tadinya 1 ton jadi 0,5 ton, yang tadinya 2 ton menjadi 1,5 ton, yang tadinya 3 ton menjadi 1 ton. Nah, kerusakannya banyak Pak, sehingga kita tahu dari 3 objek tersebut productivity approach ini bisa dinilai untuk 3-tiganya Pak, dan rata-rata benarnya angkanya kurang lebih sekian. Benar-benar memang ada penurunan productivity di 3 bidang ini. Nah, itu lebih bagus lagi, gitu Mbak ya. Itu lebih bagus lagi. Jadi intinya semakin detail, semakin baik, gitu ya. Semakin detail, semakin baik. Lalu pertanyaan selanjutnya, gimana nih Pak cara ngatur ngatur alurnya? Makanya yang paling pertama saya bilang adalah baca dulu paper-paper sebelumnya. Baca paper-paper sebelumnya bukan berarti cuman kita ngelihat isinya apa, tetapi kita pelajari juga bagaimana dia cara menjelaskannya, gitu kan ya. Oh, pendahuluan ini di paper ini kira-kira dia bahasnya tentang apa, lalu literatur review dia kira-kira bahasnya tentang apa, metodologinya gimana caranya di dia, gitu ya, dan pembahasannya bagaimana. Itu sangat penting banget. Itu penting banget juga daripada kita sekedar kita ngelihat oh ini hasilnya seperti ini Pak, gitu ya. Enggak begitu, gitu ya, tetapi kita pelajari juga bagaimana membahasnya. Itu penting buat paper kita juga. Oh begitu ya, berarti nanti saya ikutin aja nih cara dia ngebahasnya seperti ini. Terutama paper-paper yang tadi saya bilang yang banyak dikutip orang, gitu ya, karena berarti apa, paper-paper yang banyak dikutip orang itu adalah berarti yang menurut walaupun tidak semua berpikir sama, gitu ya, sebagian besar orang menganggap ini paper yang kontribusinya besar, dalam artian banyak orang yang ingin menggunakan paper ini baik untuk memperbaiki atau untuk mengikuti, gitu ya Mbak Hana. Bisa ya? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ada lagi? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti sudah saya anggap paham semua nih. Udah jam 9. Kita tinggal punya 1 jam lagi ya. 7:30, 7:30, 9, 7:30, 10. Jam 10 ya. Oh, tinggal 1 jam berarti ya. Baik. Baik, kalau gitu kita lanjutkan ke bahan kita ya. Bahan kita dulu, mana bahan kita? Ya. Kita cuman sebentar aja bahan kita cuman mereview saja karena teman-teman sudah lihat semua sebenarnya, gitu ya, sudah tahu semua di ekonomi sumber daya alam. On screen keyboard kita kelihatan nggak di teman-teman? On screen keyboard saya. Iya Pak. Tidak Pak. Tidak. Untuk ya? presentasinya udah Pak, tapi keyboardnya nggak kelihatan. Oke, baik, bagus ya, berarti nggak ketutup. Maksudnya karena di sini saya agak ketutup karena ada on screen keyboardnya, gitu ya. Berarti bagus ya, berarti lengkap ya. Kalau di teman-teman agak panjang ya. Nah, ini udah lah ya. Ini udah aturan pembelajaran jarak jauh. Ini udah ada di LMS juga ya, teman-teman. Kalau mau download silahkan di LMS. Kehadiran itu 80%. Perlengkapan laptop atau PC. Jadi di sini jelas ya. Jadi minggu depan, kalau minggu ini mungkin masih oke, tapi kalau minggu depan nanti kalau saya minta tolong untuk misalkan presentasi, misalkan saya mau nanya tadi Mbak Hana minggu depan, saya tanya gitu kan, yang Mbak Hana udah baca paper apa nih, gitu kan ya, coba dong saya mau lihat, gitu ya. Nggak ada alasan lagi, wah nggak bisa Pak, saya pakai handphone. Udah nggak ada alasan lagi ya, karena di sini udah dikasih tahu nih, dibutuhin laptop atau PC, gitu kan ya. Berarti bentar Pak, saya ada Pak, saya lihat ya Pak. Nah kalau dari sini saya mau jelasin gini Pak, jadi yang saya baca kemarin itu begini, gitu ya. Nah komponen penilaian ini tadi sudah kita bahas, aktivitas juga udah kita bahas tadi kan ya. Aturan pembelajaran jarak jauh, materi diupload di WA group per kelas oleh dosen pengampu mata kuliah. Ini yang saya ganti dengan
tadi ya pakai LMS. Sekarang kita udah punya LMS gitu ya, kenapa pakai WA juga gitu kan ya? Kalau WA biasanya ketutup semakin kejauh semakin ketutup gitu ya. Kalau LMS kan jarang dipakai, jadi lebih bagus gitu ya. Lalu kompilasi kehadiran mahasiswa melalui Zoom atau WA Group. Ya biasanya kita pasti akan ada Zoom ya, kecuali kondisi darurat, misalkan ya siapa tahu ada yang sakit atau keluarga saya yang sakit, mungkin Zoom-nya jadi nggak ada gitu kan ya. Nah itu kita bisa pakai WA Group atau WA ataupun apa yang lain pun gitu ya. Nah diskusi materi kuliah secara sinkronus menggunakan Zoom 1 atau 2 jam pertama gitu kan ya, pemberian tugas mandiri gitu kan ya, yang disubmit sistem online. Berarti ini kalau ini lewat LMS juga ya, kalau akan saya berikan tugas. Seperti contohnya tadi ya, nanti misalkan minggu depan akan saya berikan nih, biar teman-teman lebih paham gitu kan ya, minggu depan saya berikan satu paper tentang productivity approach. Misalkan gitu ya, saya minta teman-teman melakukan review per grup gitu ya, review per grup. Lalu minggu depannya lagi misalkan saya minta teman-teman presentasi, ada satu grupnya, saya saya itu kan ya, saya pisah aja, dalam artian acak aja, grup ini coba dong presentasiin apa yang udah dibaca kemarin gitu ya. Nah gitu kan ya, itu learning outcome-nya memahami konsep penilaian sumber daya alam, keanekaragaman hayati, dan pentingnya valuasi ekonomi SDA. Nah, di sini baru kita mulai, apa itu ruang lingkup sumber daya alam. Nah, ini saya pikir teman-teman udah paham semua ya, dari ekonomi sumber daya alam. Yang dikatakan sumber daya alam adalah sesuatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi atau komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Pak Fauzi mendefinisikan sumber daya alam itu adalah segala sumber daya hayati dan non-hayati yang dimanfaatkan umat manusia sebagai sumber pangan, bahan baku, dan energi. Dengan kata lain, sumber daya alam adalah faktor produksi dari alam. Nah, itu penting berarti ya. Yang digunakan untuk menyediakan barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi. Ini kan kalau nggak salah di ekonomi sumber daya alam ada gambarnya ya. Jadi sumber daya alam yang sebelah kiri, lalu masuk ke dalam faktor produksi, lalu keluar lagi ke sebelah kanan menjadi environmental economics. Itu kalau teman-teman masih ingat, gitu kan ya. Ada sumber daya alam yang sifatnya tangible atau bisa kelihatan, ada yang intangible atau tidak kelihatan, gitu kan ya. Yang tangible itu ada yang terbarukan dan tidak terbarukan. Teman-teman juga udah lihat semua dari ekonomi SDA. Yang terbarukan itu biasanya berhubungan dengan yang apa? Yang ada nilai reproduksinya. Dia bisa melahirkan atau dia bisa bertelur, gitu kan ya. Itu yang biasanya terbarukan. Makanya di sini ada ikan, ada hutan, solar energy, air, gitu, itulah yang terbarukan. Dan ada yang tidak terbarukan, minyak bumi, gas, batu bara, barang tambang, dan lain-lain, gitu ya. Tetapi jangan lupa juga di dalam ekonomi sumber daya alam yang terbarukan itu ada titik kritisnya. Di ekonomi sumber daya alam seperti itu ya. Jadi kalau kita ekstraksi berlebihan, walaupun dia terbarukan, tetapi dia bisa habis juga kalau ekstraksinya terlalu berlebihan. Yang terkenal, yang lagi ramai sekarang itu di berita, kalau nggak salah harimau ya. Harimau di mana, Sumatera atau apa nih waktu itu ya, katanya ya kemungkinan akan punah dalam beberapa tahun ini, ya kan, padahal dia harusnya terbarukan karena dia bisa melahirkan, gitu kan ya. Tapi ekstraksinya yang di luar kemampuan dia melakukan reproduksi, berarti ya karena banyak pembunuhan ilegal, itu yang menyebabkan dia bisa punah. Ada juga yang intangible, jasa hidrologi seperti purification of water, storage gitu ya, water gitu ya, mitigation of flood and droughts. Nah, ini yang penting nih. Mitigation of flood and droughts ini bagian daripada yang akan kita nilai saat ini, ya kan? Itu yang tadi kita sebut dengan apa tuh? Avoided cost approach atau replacement cost approach, gitu kan ya. Itu biasanya objek-objeknya adalah yang tentang ini ya, tentang mitigation of flood and droughts, gitu ya.
Itu yang nanti berhubungan dengan itu. Lalu ada juga maintenance of biodiversity, plants and animals. Ini biasanya untuk penilaian apa ya, kalau kita mau lihat pariwisata atau value of something gitu ya, itu bisa menggunakan value of biodiversity. Namun itu biasanya agak luas gitu ya. Dan tadi kalau ada yang mau milih pariwisata, berarti kita fokuskan hanya di productivity approach-nya mungkin ya, productivity approach-nya, karena ini akan terlalu luas. Climate, partial stabilization of climate through carbon sequestrations, moderations of temperature extreme, and the force of wind and waves gitu ya. Jadi climate change ini juga jadi suatu yang besar saat ini, isu yang besar. Karakteristiknya, nah ini saya pikir juga teman-teman udah paham semua. Coba saya mau tanya nih, masih ingat nggak nih Mbak Ketua Kelas, Mbak Sinta, orang Bandar Lampung gitu kan ya. Bandar Lampung itu, orang Lampung itu sama istri saya, berarti istri saya orang Lampung, Mbak Sinta, tapi bukan di Bandar Lampung, dia di desanya, dia di sana, di mana mana tuh, masih 2 jam dari Bandar Lampung gitu. Kalau Bandar Lampung kan kota ya. Baik, karakteristik SDA di sini ada rivalry, ada excludable, non-excludable, non-rivalry. Secara umum gimana kita ngebedainnya, Mbak Cinta? Saya nggak nanya satu-satu lagi karena udah paham semuanya. Saya cuma ingin mastiin aja masih ingat enggak gitu kan. Apa yang jadi dasar pembedaannya? Kalau rivalry berarti adanya persaingan atau tidak ada persaingannya, Pak? Gimana tuh persaingan, seperti apa yang dimaksudkan? Mungkin barangnya terbatas, Pak. Barang yang terbatas. Yang dimaksud persaingan berarti gimana? Kemarin dapat A kan ekonomi SDA-nya? Enggak, Pak. Udah hatam. Oh, enggak ya. Oke. Baik, coba saya tanya teman yang lain ya. Ini belum saya nilai nih. Ini baru kita pemanasan aja gitu ya. Pemanasan aja. Mas siapa nih? Atasnya itu yang saya lihat di layar saya ada Mas Radit. Gimana Mas Radit? Apa nih yang dimaksud rivalry di sini? Tidak membutuhkan persaingan, membutuhkan persaingan. Apa yang dimaksudnya dengan persaingan itu? Gitu. Baik Pak, kalau menurut saya Pak ya, itu terkait dengan hak kepemilikannya Pak. Ada batas kepemilikannya. Jadi kalau misalnya dia rivalry itu kan contohnya di sini ada misalnya lahan milik gitu. Nah, lahan milik itu kan pasti ada yang punya gitu, kepemilikannya ada, gitu. Ada batasnya untuk orang lain itu mau pakai itu ada batasannya, sehingga dia nggak punya kepemilikan barang atau kondisi tertentu itu ya dia nggak boleh pakai, sehingga hanya terbatas yang bisa menggunakan. Menurut saya itu Pak, dari segi kepemilikan. Kemarin dapat A atau enggak nih? Ekonomi SDA-nya? Oh, enggak ya. Oke. Berarti dosennya galak-galak ya, nggak dapat A ya. Saya lihat di sini ada Mas Hero. Mas Hero gimana Mas Hero? Apa tuh artinya rivalry? Sama, setuju sama Mas Radit atau Mbak Sinta atau punya definisi sendiri? Mirip-mirip sedikit Pak sama mereka. Rivalry itu kan rival artinya ada persaingan gitu. Kalau misalnya diilustrasikan, rivalry dan excludable itu suatu barang yang rivalry dulu aja, rivalry dulu, nggak usah double dulu. Rivalry itu barangnya itu memang ada persaingan gitu. Jadi siapa-siapa aja yang siapa, misalnya gini, ada lahan di suatu tempat yang ada pemiliknya yang lagi dijual gitu, terus mereka bersaing untuk membeli dan hanya yang membeli lah yang bisa memakainya, begitu Pak, orang lagi Pak. Oke, itu yang dibilang rivalry ya. Kok saya kurang cocok ya. Kemarin dapat apa enggak Mas Hero? Lupa, kayaknya B plus atau A minus Pak.
Oh gitu ya, amin saya berarti harus dikurangin tuh ya. Nggak bercanda ya. Baik, selanjutnya saya mau minta biar cocok lagi nih, biar satu lagi. Mas, tadi udah mbak-mbaknya ada berapa tadi? Saya minta Mbak Sinta, terus Mas Radit, Mas Hero, berarti mbak-mbak lagi ya. Saya minta di sini ada yang saya lihat lagi, ada namanya Mbak Arbonita Rahma. Gimana Mbak Arbonita? Cocok nggak sama 3 tadi gitu ya? Gitu ya. Hati-hati kalau dapat A bisa dikurangi nanti A-nya. Kalau nggak cocok ya. Enggak, kurang jelas nih, kurang jelas Mbak. Agak keras suaranya ya. Oh iya Pak. Menurut saya yang Rivaldi, misal ikan di laut. Jadi ketika ada satu orang mengambil ikan di laut, maka kesempatan orang lain itu hilang. Jadi ada persaingan untuk mendapatkan ikan yang di laut itu Pak. Dapat A atau enggak Mbak? Ekonomi SDA? Enggak Pak. Oh enggak juga ya. Oke, baik. Baik ya, jadi udah ada 4 orang menggunakan definisi yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Yang saya pikir paling cocok itu adalah yang nomor 4 ya, punyanya Mbak Arbonita. Itu paling cocok saya pikir. Jadinya yang dimaksud dengan persaingan di sini adalah karena barangnya cuma ada segitu, gitu ya. Gampangnya kalau ada 10 ikan di laut, kalau udah ada satu yang ngambil, maka apa namanya, barangnya tinggal 9, gitu ya. Barangnya tinggal 9, sehingga ya itu yang disebut dengan persaingan. Tadi dibilang kepemilikan juga betul, berarti kita ngelihatnya misalkan di situ ada lahan 1000 meter, kalau udah ada 100 yang punya kepemilikan SAM, maka tinggal 900 meter yang bisa diambil. Gitu kan ya? Nah, gitu. Nah, sekarang berarti saya tanya yang kedua. Apa nih artinya excludable menurut teman-teman gitu? Karena tadi masih ada yang gabung tuh antara rivalry sama excludable. Saya nanya di sini sekarang tadi wanita duluan, sekarang berarti laki-laki duluan ya. Saya tanya di sini ada Mas Burhan Zaki. Gimana Mas Burhan Zaki? Apa yang disebut dengan excludable atau non-excludable? Kalau menurut saya excludable itu menyangkut ke hak miliknya, Pak. Jadi kalau misal ada sebuah perikanan yang bebas gitu Pak, itu berarti non-excludable. Kalau ada lahan yang tidak ada pemiliknya, berarti itu udah excludable Pak. Oke, baik. Baik. Satu lagi saya minta kepada wanita. Di sini ada namanya Mbak siapa ini? Oh, di sini slide-nya itu hitam putih ya gambarnya ya. Mbak siapa tuh Mbak Gita? Hitam putih lucu juga. Gimana Mbak Gita? Apa tuh artinya excludable atau non excludable? Kalau menurut saya sama sih pakai Zaki, misal kayak yang excludable itu kayak lebih ke kepemilikan, kalau yang non excludable itu lebih ke yang barang publik gitu Pak. Oh gitu, itu kan contohnya ya. Definisinya gimana Mbak Gita mendefinisikan? Berarti ya gimana tuh? Ada? Masih kurang ngerti Pak. Kurang ngerti ya. Oke, baik, kalau gitu saya tambah satu lagi deh. Sini nih Mbak Hesti nih, orang Sumatera Barat. Gimana Mbak Hesti? Kalau menurut saya excludable sama non-excludable itu terkait ketersediaannya Pak. Jadi misalkan barang publik nih, kayak contohnya udara. Kalau barang publik kan ketersediaannya bagi semua orang gitu ya Pak. Jadinya kita nggak bisa untuk mencegah atau melarang orang lain untuk mendapatkan udara segar lainnya. Kayak gitu mungkin Pak. Oke, baik, makasih ya. Jadi udah ada 2, 1, 2, 3, satu lagi berarti ya. Satu lagi laki-laki ada namanya, jam berapa tapi kita jangan kelewatan jamnya. Mas Noval, gimana Mas Noval? Kalau menurut saya perbedaannya itu di bentuk kepemilikannya gitu Pak. Kalau kayak barang publik murni itu kan ya itu bentuknya kepemilikannya secara publik gitu Pak. Jadi
semua orang berhak memakai, memanfaatkan tanpa ada yang sembarang. Kalau kayak TV berbayar kan otomatis yang bisa pakai ya kayak orang yang bayar aja gitu. Oke, lalu bedanya apa dong dengan rivalry kalau kayak begitu? Oke ya, baik, makasih ya. Ya, gimana? Mau nambahin? Kalau rivalry kan tadi ke orang kalau udah dipakai itu mengurangi kemungkinan orang lain buat pakai. Kalau excludable tuh nggak tentang itu. Kayak misalnya TV berbayar, mau berapa orang yang pakai kan, semua orang tetap ada kesempatan yang sama gitu loh, Pak. Oh gitu ya, oke, baik, makasih Mas Nova. Jadi teman-teman lebih paham lah ya kalau maksudnya gitu, walaupun dengan definisi yang berbeda-beda, namun paham artinya non-excludable gitu ya. Non-excludable ini berarti kan karena ini kepemilikannya adalah punya semua orang gitu ya, sehingga nggak bisa kita mengeksklusif dia gitu ya, nggak bisa mengeksklusif dia kalau dia mau pakai barang tersebut gitu kan ya. Masalahnya ini rivalry atau enggak. Kalau memang barangnya itu tidak habis dipakai semua orang, ya masih nggak apa-apa. Tetapi kalau barangnya habis, itu jadi masalah. Gitu kan ya. Nah, makanya kita tahu SDA itu banyaknya adalah di sini, ya kan ya. Yang non-excludable, baik yang dia rivalry maupun dia non-rivalry. Gitu kan ya. Makanya atau yang kita sebut dengan common rivalry dan non-excludable adalah common resources. Ya kan, atau kita sebut juga di ekonomi SDA itu tragedy of common, gitu kan, karena semua orang bebas mengambil ikan dan tidak bisa dibatasi, gitu ya, tidak ada yang memiliki karena milik semua orang, tetapi dia habis, gitu kan ya, lama-lama dia habis, sehingga itu jadi masalah. Mungkin agak sedikit berbeda kalau itu adalah sinar matahari. Semua orang pakai tenaga surya, mungkin nggak akan mengurangi sinar matahari. Jadi itu mungkin nggak ada masalah gitu ya, kurang masalahnya dalam artian masih nggak apa-apa semua orang pakai sinar matahari gitu kan ya, tetapi beda kalau semua orang ngambil ikan. Nah gitu ya. Oke, sehingga kita tahu dengan adanya karakteristik tersebut, terutama yang non-excludable, permasalahannya yang pertama adalah hak kepemilikan. Hak kepemilikan adalah punya semua orang. Karena hak kepemilikan punya semua orang, karena dia punya semua orang berarti apa? Nggak perlu bayar, gitu kan ya? Nggak perlu bayar. Sehingga apa? Nilainya nggak ada. Gitu kan ya? Ada juga free rider. Free rider artinya gimana? Ya saya mau ngambil ikan juga, tapi saya nggak mau melestarikan. Gitu kan ya? Yang ketiga adanya eksternalitas. Kita tahu eksternalitas itu berarti apa? Ada pihak lain yang tidak melakukan, kalau dalam ini berarti pengambilan ikan, gitu ya, tetapi dia terdampak atas pengambilan ikan tersebut. Ikannya habis, padahal dia nggak di situ, gitu ya, dia nggak ikutan ngambil, tetapi dia terdampak, gitu ya, sehingga di situ ada namanya market failure atau kegagalan pasar. Karena tadi ya ada under value tersebut, ada externality, sehingga diperlukannya pentingnya adalah penilaian sumber daya alam. Ini kan kita review ya, di ekonomi sumber daya alam sudah ada. Nah, Indonesia itu seperti apa? Kalau di sini gampangnya gambarnya ada macam-macam ya. Di sini gambarnya binatang semua ya. Padahal nggak hanya binatang, gitu kan ya. Tumbuhan gitu kan ya, hutan Indonesia juga kaya gitu kan ya. Di sini ada yang disebut dengan mega diversity gitu kan ya, dia berdasarkan cultural diversity atau biological diversity, dan Indonesia ada posisi di sini gitu ya. Jadi dia cultural juga banyak, tinggi, biological juga tinggi gitu kan ya, gampangnya di sini ya. Di sini banyak berbagai hewan, contohnya banyak berbagai hewan yang ada di Indonesia, gitu kan ya. Sayangnya dengan berbagai banyak hewan ini juga menyebabkan banyaknya berbagai tindakan-tindakan yang ilegal yang merusak sumber daya alam, gitu kan ya. Ini adalah contoh-contohnya, gitu kan ya, bahwa kalau kita lihat kondisi yang sangat baik
itu kurang dari 10% gitu ya dari terumbu karang di Indonesia. Gitu kan ya. Baik itu 20% walaupun agak meningkat sedikit, berarti ini berita baik ya, agak meningkat sedikit. Lalu cukup itu meningkat ya, walaupun cuma 30%, gitu kan ya, yang buruk yang paling banyak. Walaupun ada penurunan, gitu ya, ada penurunan berarti itu sebenarnya berita baik juga gitu ya. Berarti usaha peningkatan diversity kita mulai ada hasilnya, gitu ya, mulai kelihatan hasilnya. Nah, ini penting juga nih berarti buat teman-teman nanti melakukan penelitian. Gimana caranya nih Pak, saya ngelihat misalkan productivity approach gitu ya. Berarti teman-teman bisa pakai timeline seperti ini. Gitu kan ya. Pak, pada saat di sini pada tahun misalkan di sini ya, tahun 93 dulu di desa saya itu misalkan pakainya terumbu karang gitu ya. Terumbu karang, tadi makanya coral reef kan tadi ya, yang pakainya contohnya adalah untuk productivity approach, itu yang rusak ada 50%. Sekarang tinggal 40% Pak, gitu kan ya. Lalu saya bandingkan Pak, dulu productivity ikan itu berapa, di sini berapa, gitu ya. Itu contoh caranya, bisa seperti itu. Atau bisa juga setiap tahun gitu ya, lalu teman-teman nanti bikin seperti korelasinya. Oh bener Pak, ada korelasinya nih Pak. Semakin baik tingkat lingkungannya, produktivitasnya semakin tinggi. Misalnya seperti itu, gitu ya. Di sini bisa kita lihat juga banyak kerusakan, kehilangan hutan, gitu kan ya. Angkanya besar-besar, gitu kan ya. Di sini juga kalau kita lihat nomor 1 itu kehilangan hutan, gitu kan ya. Nah, itu kalau kita lihat grafiknya dia yang paling besar-besar. Jadi banyak kendala di Indonesia gitu, walaupun Indonesia adalah negara dengan biodiversity, mega diversity yang besar, tetapi kendalanya juga besar. Sehingga itulah pentingnya penilaian sumber daya alam. Nah, persoalannya tadi udah kita lihat ya, ada hak kepemilikan, klaim yang syah atau secure claim terhadap sumber daya ataupun jasa yang dihasilkan dari sumber daya tersebut, the tragedy of commons. Free rider, ketidakjelasan hak kepemilikan mengakibatkan adanya moral hazard dalam pemanfaatan sumber daya alam, di mana terdapat pihak yang memanfaatkan namun tidak ikut berkontribusi dalam menjaga sumber daya alam. Jadi jelaskan ya, semua orang pengen makan ikan, gitu ya, tetapi hanya sedikit yang mau menjaga kelestarian ikan. Seperti itu. Sama seperti paper teman-teman nih, ada grup 4 semuanya mau nilai yang bagus, tetapi mungkin nggak semuanya mau kerja, gitu kan ya. Jadi gimana Pak, walaupun nanti teman-teman udah nulis ada 4 orang dalam kelompok, tetapi yang kerja ternyata cuma 2, saya encourage gitu ya, yang kerja itu cuma tulis namanya aja 2, yang 2 lagi gak usah ditulis. Berarti biarin aja, dia nggak dapat nilai nanti, gitu ya. Kalau dia protes, ya kita diskusikan bareng-bareng, gitu ya. Berempat itu, kalian nanti akan saya tanya, kalian kerja apa, gitu ya. Saya akan tanya masing-masing, A kerja apa, B kerja apa, C kerja apa, D kerja apa, sehingga saya tahu masing-masing kerja atau enggak, gitu kan ya. Dan saya akan tanya lagi, kalau D bilang saya kerja A, B, C, P, lalu saya tanya lagi ke A yang kerja, bener nggak, gitu kan ya. Nah itu saya encourage untuk seperti itu. Juga ada eksternalitas dan juga adanya under value tadi, gitu ya, under value. Lalu juga ada jasa ekosistem. Sebagai barang publik berimplikasi pada tingkat penggunaan yang sulit diatur. Manusia mendapat manfaat, tetapi insentif untuk memelihara ekosistem tidak memadai, gitu ya. Adanya pandangan bahwa cost of conservation itu melebihi daripada benefitnya, gitu kan ya. Contoh untuk sumber daya hutan, alih fungsi lahan, adanya penebangan ilegal, gitu kan ya, itu cost of conservation-nya dianggap lebih tinggi daripada benefit untuk menjaga sumber daya hutan tersebut, gitu kan ya. Nah, itu ada pandangan seperti itu sehingga adanya alih fungsi lahan. Dan juga ada masalah pengelolaan dan tata kelola ekosistem. Informasi kita tahu ya, karena banyak sekali
sumber daya alam di dunia ini, gitu kan ya, sehingga informasinya itu sulit untuk dapat penuh gitu semuanya, gitu ya. Gampangnya di tanah pun itu masih banyak beberapa apa namanya binatang-binatang, gitu kan ya, binatang-binatang yang sangat kecil yang mungkin nggak bisa kita identifikasi. Padahal itu sangat berperan kepada biodiversity tersebut, gitu kan ya. Nah, itu salah satu kendala yang bisa kita lihat dengan mudah, gitu ya. Sehingga gampangnya nilai saat ini under value. Kita coba untuk melakukan penilaian full total economic value, itu kemungkinan besar juga masih under value. Kenapa? Karena masih ada nilai-nilai yang belum kita nilai gitu. Tapi minimal kita sudah coba untuk meningkatkan nilainya ya, dari yang tadinya sangat under value menjadi kurang lebih under value-nya menurun gitu ya, posisi under value-nya menurun. Dan ada hubungan yang kompleks dan dynamic, gitu kan ya. Peran ekosistem sumber daya alam bagi kehidupan. Apa nih perannya bagi kehidupan? Masih ada waktu nggak kita ya? Setengah jam lagi, oke. Ekosistem merupakan faktor produksi penting untuk menjalankan roda pembangunan. Manusia bergantung pada alam untuk aktivitas ekonomi dan kesejahteraan. Ini saya pikir teman-teman udah hatam semua ya, dari ekonomi SDA, bahwa sebagian besar gitu ya proses produksi itu melibatkan sumber daya alam, gitu kan ya. Nah, sehingga nilai sumber daya alam apa yang harus diapresiasi, gitu kan ya. Hutan menghasilkan kayu dan laut menghasilkan ikan, itu yang dapat misalkan dikonsumsi langsung, gitu kan ya. Bumi, bumi ya berarti hutan bagian dari bumi, gitu kan ya. Hutan mangrove ada kayu bakar, kayu bakau, salah. Terumbu karang ada menghasilkan ikan dan karang dan lain-lain, gitu kan ya. Tetapi ada juga yang tidak dikonsumsi langsung, tapi dikonsumsi dalam artian dia sebagai suatu apa namanya bentuk yang berbeda, gitu kan ya. Sebagai sumber mata air, gitu kan ya. Sebagai tadi kalau teman-teman memakai sebagai lahan pariwisata, gitu kan ya, keindahan. Dan juga mangrove, gitu kan ya, tempat pencegahan abrasi. Ini berhubungan nih, kenapa saya merahkan pencegahan abrasi, karena berhubungan dengan cost apa namanya replacement cost approach kita atau avoidance cost approach kita, itu nanti berhubungan, biasanya berhubungan dengan melakukan hal tersebut, gitu kan ya. Nah, peran ekosistem sumber daya alam bagi kehidupan. Kenapa aset ekosistem sumber daya alam perlu diberikan nilai? Berdasarkan beragam manfaat dan persoalan yang dalam sumber daya alam, maka perlu perubahan mendasar dalam cara pandang manusia dalam menilai keanekaragaman hayati ekosistem dan layanannya. Perlu memasukkan nilai atau jasa atau layanan ekosistem ke dalam pengambilan keputusan, gitu kan ya. Dalam artian itu kenapa terutama kita di pemerintahan kita harus melihat itu, gitu ya. Jangan sampai kita ngelihat oh itu ada hutan nganggur tuh, jadiin aja rumah, gitu ya. Kita harus melihat juga apa sih fungsi hutan tersebut, gitu ya. Kalau dijadikan rumah, apa yang hilang, sehingga kita bisa melihat secara cost and benefit-nya. Ekosistem yang sehat akan menjadikan aliran manfaat yang berkelanjutan untuk kesejahteraan manusia. Dalam keputusan ekonomi, kita harus menghargai jasa alami ekosistem. Guna mendukung pembangunan berkelanjutan dan mencegah degradasi lingkungan, diperlukan valuasi penilaian ekonomi sumber daya alam, gitu kan ya. Nah, ini contohnya urgensi penilaian sumber daya alam, gitu kan ya. Price tag on the planet, gimana kita membuat price dari suatu planet ini, gitu kan ya. Banyak sekali yang mesti dinilai, gitu kan ya. Saya pikir walaupun seluruh dunia mencoba untuk menilai, pasti akan terjadi under value, gitu ya. Tetapi minimal itu bisa meng-aware. Yang penting itu meng-aware bahwa ini tuh nilainya besar, gitu ya. Karena sekarang si orang menganggap ini nilainya kecil, gitu ya. Kita untuk mencoba memperbesar terus nilai ini, dalam artian apa? Oh, sistem value planet ini tuh sebenarnya sangat tinggi. Kalau kita rusak maka sangat berbahaya. Intinya seperti itu ya.
Urgensi penilaian ekonomi sumber daya alam. Jenis kekayaan negara, ada kekayaan karena penguasaan. Kekayaan yang dimiliki oleh negara bukan karena kepemilikan, seperti laut dan hutan. Berarti ini biasanya memang karena diberikan penguasaan gitu ya oleh negara. Karena kepemilikan, gitu kan ya, kekayaan yang dimiliki negara karena adanya hak kepemilikan, seperti perhutani membeli kawasan hutan rakyat atau membeli sebagian kawasan masyarakat di ya karena masalah diberikan, dia memiliki, ya gampangnya kalau kita dia beli hak miliknya gitu kan ya. Ada kekayaan negara yang dipisahkan, kekayaan negara yang berupa penyertaan sehingga tidak dapat digunakan dan tidak terdapat dalam APBN, seperti penyertaan saham di Freeport, contohnya seperti itu. Nah, bagaimana kita kira-kira, walaupun ini nggak persis sama ya, walaupun nggak persis sama, kira-kira gimana sih perbedaan antara corporate sama public gitu ya, public money. Kalau di corporate ada namanya neraca, kalau di pemerintahan ada namanya valuasi gitu ya, di keuangan negara. Kalau ada laporan rugi laba di corporate, pemerintah ada PDB gitu kan ya, PDB, walaupun ini nggak pas-pas amat juga. Kalau di corporate ada arus kas, di di APBN atau APBD gitu kan ya. Nah, ini bisa sesuatu yang bisa kita perhatikan gitu kan ya, sesuatu yang bisa kita perhatikan. Perkembangan pemikiran penilaian SDA. Nah, ternyata perkembangannya sudah sejak lama ya, dari abad 15 sampai abad saat ini gitu ya. Abad 15 itu sudah dimulai diakui sumber daya alam sebagai sumber kemakmuran, adanya mulainya perhitungan tentang surplus ekonomi gitu kan ya. Terus ada teori Ricardian gitu kan ya, teman-teman udah belajar ekonomi SDA gitu kan ya. Lalu ada tentang lebih abad 19 mulai kepada teknik-tekniknya gitu kan ya. Di sini ada contohnya optimal rotation gitu kan ya, udah teman-teman pelajari juga di ekonomi SDA. Abad 20 itu tentang adanya resource exhaustion and intertemporal aspect. Intertemporal berarti teman-teman sebenarnya udah pelajari juga, artinya apa? Kalau intertemporal itu berarti antar waktu gitu kan ya, antar waktu, karena SDA itu tidak diperhatikan, tidak hanya pada satu waktu, tetapi dia berhubungan dengan waktu yang panjang, gitu kan ya, gitu ya. Lalu ada namanya juga abad 20 mulai kepada lingkungan mulai diperhatikan, gitu kan ya, adanya externalities, gitu ya, adanya perpindahan dari sumber daya yang tidak dapat dipulihkan menjadi dapat dipulihkan, gitu kan ya. Nah, itu perkembangannya ya. Ini kalau mau melihat perspektif historisnya mulai dari berarti ini abad 20 nih ya, abad 20 dibesarkan lagi, ini bisa kita lihat sendiri gitu kan ya. Ada yang di Indonesia, ada yang di luar negeri gitu kan ya. Di sini ada CVM, contingent valuation methods, tetapi sayangnya tidak dipelajari di penilaian SDA 1 ya, dipelajarinya nanti penilaian SDA 2 gitu kan ya. Penilaian SDA 2 ini teman-teman juga bisa perhatikan. Kalau kita lihat di sini intangible tahun 36 gitu ya, mulai diperhatikan, berarti yang tadi ya, misalkan keindahan gitu kan ya. Nah, karena keindahan itu nggak punya market value, makanya digunakan dengan non-market services. Lalu tahun selanjutnya untuk menilai tersebut yang nggak punya non-market value, ditemukannya contingent valuation methods, gitu kan ya. Nah, ada lagi di sini Green Book untuk valuasi ekonomi dampak proyek sekitar sungai, menyarankan penggunaan pendekatan harga pasar terlebih dahulu dalam penilaian, gitu ya. Jadi ini lebih kepada detailnya tekniknya, gitu kan ya. Lalu tahun 2009 gitu kan ya, mulai Indonesia ada regulasinya tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan tahun 2016 adanya penilaian kekayaan yang dikuasai negara berupa sumber daya alam gitu ya, PM di Kementerian Keuangan. Ini berarti DJKN nih biasanya ya yang mengeluarkan seperti ini gitu kan ya. Nah, peran-peran penilaian SDA ini tentu teman-teman juga udah hatam semua nih kan ya, untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi trade-off antara kebijakan pembangunan dengan
aset sumber daya alamnya, gitu kan? Penilaian proyek publik dan prioritas pembangunan, penilaian ekonomi kerusakan sumber daya alam dan kompensasi atas hilangnya aset sumber daya alam. Nah, ini sangat berhubungan nih dengan penilaian kita semester ini, ya, karena productivity approach, avoided cost approach, replacement cost approach, gitu kan ya? Itu berhubungan dengan ini biasanya ya, dengan bagaimana hubungannya antara kerusakan dengan produktivitas, kerusakan, mencegah kerusakan tersebut, gitu kan ya? Nah, itu berhubung seperti itu. Lalu untuk perencanaan pembangunan biasanya dilakukan oleh Bapeda, Bappenas, gitu kan ya, dan kementerian-kementerian terkait, gitu kan ya. Bappenas mulai melakukan penyusunan sistem on environmental economic accounting, gitu ya, walaupun ini masih berjalan nih, gitu kan ya, akan sulit nih saya pikir, gitu kan ya. Perlu banyak tenaga ahli di sana ya. Auditor menentukan kerugian negara dalam sektor yang nggak hanya kehutanan sebenarnya ya, tetapi banyak sektor-sektor lain yang berhubungan dengan sumber daya alam, gitu ya. Kementerian Keuangan untuk membentuk neraca sumber daya alam yang komprehensif, tentu dibantu dengan tadi ya, dengan Bappenas dan juga dengan BPS, gitu kan ya. KLHK, penentuan nilai guna dan non guna dalam perhitungan ganti rugi kerusakan valuasi sumber daya alam untuk membuat kebijakan dan perencanaan tata guna lahan dan ekonomi lingkungan hidup. Juga laporan tanggung jawab sosial, ya itu berarti kalau kita ngelihat akan kerusakannya, gitu kan ya, apakah ada laporan-laporannya. Tugas review video, mungkin ini nggak ada tugas resmi buat hari ini, gitu ya, nggak ada tugas resmi buat hari ini, tetapi teman-teman diminta untuk melakukan, nanti teman-teman bisa klik ke sini, gitu ya. Kira-kira apa nih dari yang bisa teman-teman ambil, gitu ya, dari dua video ini, gitu ya. Dua video ini tidak ada format khusus, tidak ada pertanyaan khusus, gitu ya, tetapi saya mau minimal dalam satu halaman, gitu kan ya, teman-teman lihat, oh video 1 Pak tentang apa yang bisa saya dapatkan dari situ, gitu ya, terutama yang berhubungan dengan sumber daya alam. Video 2 juga apa yang bisa saya dapatkan dari situ, gitu kan ya. Nanti teman-teman upload di LMS-nya, nanti berarti akan ada di LMS-nya tugas, gitu kan ya. Tugas tidak ada format khusus, tetapi tugasnya akan melihat yaitu tentang review video tentang sumber daya alam dan lingkungan, gitu kan ya. Cukup satu halaman, mungkin gitu ya, cukup satu halaman apa yang teman-teman lihat di sini. Ya, ini adalah referensi yang bisa teman-teman gunakan, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan, kayaknya kalau saya perhatikan di sini, teman-teman ini nge-review semua kan ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, teman-teman udah paham semua, karena ini ada di ekonomi sumber daya alam semua. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, siapa nih? Saya Wahyu, Pak. Tapi ya, saya lebih ke itu sih, Pak, menurut pendapat Pak. Ya, pendapat. Kayak kita kan katanya itu, Pak, mau pindah ibu kota kan, Pak. Itu di Kalimantan. Jadi banyak pro kontra tentang pemindahan ibu kota itu, Pak. Yang saya ingin tanyakan tuh kayak di sisi SDA nanti gimana sih, Pak? Kayak misalnya karena ibu kotanya pindah, presidennya di sana, nanti pengawasan akan hutan, kerusakan tambang itu jadi lebih ketat, atau malah lebih banyak sisi negatifnya nanti yang dirasain di masa depan, Pak. Kalau menurut pendapat Bapak itu gimana, Pak? Baik ya, itu kayaknya banyak didiskusikan baik para ahli dari sisi ekonomi, dari sisi lingkungan, gitu kan ya. Tentu di sana akan ada trade off ya kan ya, ada trade off-nya. Itu kenapa pentingnya ekonomi sumber daya alam, gitu ya. Teman-teman nanti bisa kalau mau melakukan penilaian itu, cuman berat ya. Cuman berat, berarti kita pertama harus lihat apa benefitnya. Benefit pindah ke ibu kota Kalimantan itu apa?
gitu kan ya. Yang pertama, oh berarti di Kalimantan minimal dan di daerah timur akan berkembang nih pesat, gitu kan ya. Akan berkembang pesat. Berarti akan ada perkembangan apa? Banyak toko-toko akan mulai berjamuran, gitu kan ya. Akan pabrik-pabrik akan mulai datang di sana, gitu kan ya. Mal-mal akan banyak berdiri di sana, gitu kan ya. Berarti selain di Jawa sekarang minimal di Kalimantan juga akan ada perkembangan sehingga ekonomi di sana akan meningkat tajam, harapannya seperti itu. Di sisi lain banyak hutan yang harus ditebang, Pak, gitu kan ya. Banyak hutan yang harus ditebang jadikan perumahan, gitu kan ya. Nah, benefitnya bagaimana nih? Kalau kita ngelihat hutan aja dari nilai kayunya mungkin tentu akan sedikit, gitu kan ya. Akan sangat sedikit. Kenapa? Ya, dengan adanya ibu kota baru di sana, tentu nilai kayu itu nggak akan sebanding, gitu ya. Nilai kayu itu nggak akan sebanding dengan nilai peningkatan ekonomi akan ada di sana, gitu ya. Sehingga apa? Oh, berarti kalau dari sisi ekonomi worth it nih taruh Kalimantan, gitu ya. Tetapi teman-teman bisa lihat lagi, hutan itu nggak hanya dari kayu, Pak, gitu kan ya. Hutan itu sebagai penyerap karbon, gitu kan ya, pencegah banjir, gitu kan ya, dan lain-lain. Nah, teman-teman nilai itu semuanya sehingga dapat total economic value masih lebih besar nggak nih daripada peningkatan ekonominya di sana, gitu kan ya. Peningkatan ekonominya sehingga teman-teman bisa memberikan nanti pendapat juga, gitu kan ya, pendapat juga. Oh benar nih Pak, berarti mungkin worth it Pak, mungkin worth it, tetapi ada yang harus kita antisipasi. Nah ini kebijakannya, gitu kan ya. Kalau hutan di sana rusak, bisa nggak kita ganti di tempat lain? Mungkin nggak Pak, kita ganti tempat lain, gitu kan ya. Itu yang dari sisi kebijakannya seperti itu, gitu ya. Karena tiap ahli juga beda-beda kemampuannya sehingga beda-beda kebijakan yang mereka tawarkan, gitu kan ya. Kalau cuman ahli ekonomi yang tidak mengetahui sumber daya alam, mereka akan tentu support yang pembangunan di sana, karena itu akan melakukan pemerataan di daerah timur secara ekonomi. Tetapi ahli yang hanya melihat dari lingkungan, dia akan lihat cuma kerusakannya saja, kerusakan hutan di sana. Nah, kita yang orang ekonomi SDA itu bisa melakukan dua-duanya, gitu ya. Tentu berarti tugas kita jauh lebih berat karena kita harus melihat dua-duanya sehingga benefitnya seperti apa, cost-nya seperti apa. Kalau itu memang benefitnya lebih tinggi, tetapi bagaimana kita bisa meminimalisasi cost tersebut, gitu kan ya. Bagaimana kita bisa meminimalisasi cost tersebut. Mungkin nggak itu dipindahkan, gitu ya, hutan-hutan tersebut dipindahkan ke yang lain untuk mengurangi cost tersebut, gitu kan ya. Itu sangat penting buat kita, gitu kan ya. Jadi apakah bagus atau enggak, gitu ya, sampai saat ini tergantung ilmuwan siapa yang ditanya, gitu ya. Tergantung ilmuwan siapa yang ditanya. Kalau ilmuwan lingkungan hidup pasti akan nilai nggak bagus, gitu kan ya. Tetapi kalau ilmuwan orang-orang yang ekonom seperti orang fokus kepada pemerataan penghasilan penduduk, pasti bilangnya bagus, gitu kan ya, pasti bilangnya bagus. Nah, kita punya pandangan sendiri nggak? Ya, berarti kita harus ngelihat juga, gitu ya, dari dua sisi tersebut, gitu Mas. Jadi nggak ada suatu pandangan yang absolut, gitu ya, ini harusnya bagus atau enggak, gitu ya. Nggak ada pandangan yang absolut, tergantung kita melihatnya dari mana, gitu. Karena masing-masing ada kebaikan, ada kekurangannya, gitu ya. Dan itu dalam kegiatan ekonomi itu biasanya selalu akan terjadi, gitu ya. Biasanya selalu akan terjadi. Nggak usah pembangunan ibu kota baru, gitu ya. Mas Wahyu di desanya mau ada pabrik baru, gitu ya. Itu pun pasti akan ada trade off-nya.
ya kan, pabrik akan mengeluarkan asap, akan ada polusi udara, gitu kan ya. Kalau nanya sama orang-orang yang di sana, waduh, itu jadi pabrik bener-bener ya, itu gampangnya udara kita jadi nggak enak sekarang, gitu kan ya. Tetapi kalau nanya lagi sama yang lain, oh sekarang jadi banyak tuh orang punya kerjaan di situ, gitu kan ya. Jadi banyak orang punya kerjaan karena ada pabrik itu bisa misalkan meng-hire 2.000 tenaga kerja, gitu kan ya. Itu aja udah cuma tingkat desa aja bisa berbeda seperti itu. Nah, tugas kita orang ekonomi SDA melihat dari sisi kiri dan sisi kanan tersebut, gitu kan ya, dan memitigasi yang negatifnya gimana caranya, gitu kan ya. Itu kan udah pelajari juga di ekonomi SDA, misalkan untuk mengurangi polusi misalkan harus menerapkan teknologi tertentu, gitu kan ya, teknologi tertentu untuk mengurangi mitigasi tersebut, gitu Mas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita tinggal punya 12 menit. Pak, izin bertanya. Ya, siapa nih Mbak Sasha? Iya, saya hanya ingin tanya. Tadi kan baca di abad 20 lebih itu ekonomi sumber daya alam tidak dipulihkan, dilanjutkan dengan hoteling. Hoteling itu apa ya, Pak? Hoteling itu adalah salah satu metode dalam melakukan penilaian, gitu ya. Bagaimana kita mengukur suatu sumber daya alam, gitu ya. Itu mungkin akan dipelajari di penilaian sumber daya alam kedua, karena itu biasanya berhubungan dengan penilaian ekonomi untuk sumber daya alam yang tidak menggunakan direct method ya. Jadi nanti teman-temannya itu adalah CVM, gitu kan ya, contingent valuation methods, gitu ya. Nah, itu adalah yang bisa dilakukan nanti, gitu Mbak Sasha. Jadi belum di saat ini, gitu ya. Oh, baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Iya, Mas Radit. Jadi gini Pak, saya tadi kan ada pengelompokan antara excludable dan non-excludable gitu, kayak ada pengelompokannya. Nah, tapi saya berpikir gini Pak, tadi salah satu contohnya adalah pemandangan alam itu kan barang publik gitu kan Pak ya, tapi itu ada objeknya. Nah, sekarang kan masa pandemi itu kayak misalnya salah satunya kebun raya atau danau, wisata danau itu kan dibatasi jumlah orang yang berkunjung Pak. Nah, dengan dibatasi orang berkunjung itu kan jadinya timbul persaingan. Jadi orang yang pengen lihat akhirnya karena ada kapasitas penuh jadi tidak bisa datang gitu. Apakah itu juga menjadi salah satu alasan bahwa pengelompokan itu nggak rigid gitu aja, jadi bisa berubah gitu? Itu bagaimana ya Pak? Terima kasih Pak. Baik, itu pertanyaan juga bagus ya. Pertanyaannya bagus-bagus. Jadi dihubungkan dengan rivalry dan excludable tadi, dengan adanya pembatasan ini, apakah suatu pengelompokan rivalry itu bisa berbeda-beda, gitu kan ya? Tentu semua itu akan kebijakan itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana menentukan suatu hal itu rivalry atau enggak, gitu kan ya. Makanya tujuan utama di sini adalah bagaimana kita menentukan kebijakan yang pas, gitu kan ya, walaupun itu sangat sulit. Kenapa? Karena informasi kita yang terbatas, gitu kan ya. Tetapi dengan keterbatasan informasi itu, gimana sih kita bisa membuat suatu kebijakan tersebut? Gampangnya tadi Mas Radit bilang, oh ini karena ada pembatasan tersebut berarti rivalry-nya semakin tinggi, gitu ya. Sebenarnya bukan rivalry tapi excludable-nya semakin tinggi, gitu kan. Kalau rivalry kan berarti kalau ya, gitu kan ya. Tapi kalau di sini sebenarnya kebun rayanya tidak berkurang, gitu kan ya. Kebun rayanya tidak berkurang, tetapi dengan adanya pembatasan tersebut yang di-exclude makin besar, gitu kan ya. Kalau sesuai dengan hal tersebut, dia makanya nggak bisa melihat lagi, bisa dibatasi, gitu kan ya, bisa dibatasi hal tersebut, gitu ya. Jadi intinya benar, itu sangat
dynamic gitu ya, sangat dynamic, dan kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi hal tersebut gitu ya. Kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi ruang lingkup gitu ya, ruang lingkup daripada rivalry dan excludable ini gitu kan ya. Nanti kalau Mas Radit bisa membuat suatu temuan yang bagus gitu, bagaimana kita bisa ikan di laut itu kita bisa beri kepemilikan Pak gitu kan ya, sehingga itu bisa ngerubah definisi rivalry dan non excludable saat ini gitu ya. Nah itu akan bagus sekali gitu ya untuk meningkatkan misalkan environmental value daripada ikan di laut misalkan seperti itu gitu Mas Radit ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ada lagi? Bertanya Pak. Ya, Mas Seno. Ini Pak terkait non-excludable sama non-rivalry, saya ambil contoh udara ya Pak. Nah, udara nih Pak, saya ada baca artikel itu salah satu upaya untuk kayak mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan itu adalah penerapan pajak lingkungan Pak. Tapi penerapan pajak lingkungan ini biasanya lebih diterapkannya ke pabrik-pabrik atau pihak yang emang beneran langsung menghasilin polusi dalam skala yang besar Pak. Tapi kalau misalkan kita lihat di kehidupan sehari-hari Pak, salah satu sering kita lakukan atau mungkin masyarakat lakukan tuh kayak mungkin dari asap knalpot atau misalkan dari membakar sampah sehingga menghasilkan polusi udara seperti itu Pak. Nah, yang saya tanyakan apakah saat ini tuh udah ada kayak pajak istilahnya kayak pajak lingkungan atau green tax ini untuk masyarakat biasa kayak individu gitu Pak, selain dari perusahaan-perusahaan seperti itu Pak. Oke, baik, itu bisa jadi penelitian sendiri sebenarnya ya. Teman-teman menggunakan penelitian yang ada sekarang itu bisa jadi penelitian sendiri. Pertanyaannya apakah udah ada Pak buat individu gitu ya? Pajak lingkungan, misalkan asap knalpot gitu ya. Pajak lingkungan udah ada belum? Indonesia belum kelihatan gitu kan ya, belum kelihatan. Tetapi Indonesia bisa menerapkan apa? Dari bahan bakarnya gitu ya, karena kita tahu itu berhubungan erat gitu ya. Semakin mahal bahan bakar, Mas Seno misalkan sekarang mobilnya Fortuner gitu ya, mobilnya Fortuner tadinya kegiatannya panjang gitu ya, pagi-pagi harus misalkan jualan apa ke pasar gitu ya, bawa pakai Fortunernya, siang-siang harus ke mall gitu kan ya, malam-malam harus bersosialisasi gitu, arisan gitu kan ya, pakai Fortunernya semua dengan harga Pertamax Turbo dari 9.000 ke 12.000 gitu ya. Mungkin sekarang nggak 3 kali sehari lagi tuh berangkatnya gitu kan ya, mungkin yang malam jadi berkurang. Nah itu berkorelasi dengan apa? Pengurangan polusi gitu. Nah di Indonesia bisa menerapkan seperti itu gitu kan ya, menerapkan seperti itu. Namun kalau dalam langsung ke individu di Indonesia memang kayaknya belum kelihatan ya, belum kelihatan. Apalagi kalau yang tadi tentang pembakaran sampah individu gitu ya, karena itu butuh apa? Butuh teknologi kan ya. Gimana nih teknologi pemerintah bisa tahu di sana ada yang bakar sampah gitu ya, lalu kita pajakkan gitu ya, itu agak berat gitu ya, agak berat. Namun ada cara-cara lain yang bisa dilakukan. Itu pun yang dilakukan di Amerika. Di Amerika yang digunakan adalah pajak terhadap bahan bakar gitu ya, juga di Eropa gitu ya, juga di Eropa pajaknya digunakan pada bahan bakarnya gitu ya Mas Seno. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, ada lagi tinggal 5 menit. Oke ya, udah nggak ada ya. Baik, karena waktu yang juga sudah habis, jadi kita sudahkan pertemuan hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua gitu ya. Nanti di LMS akan ada ya satu tentang tadi ya, review terhadap video. Saya minta 1 halaman aja gitu ya, 1 halaman teman-teman mereview 2 video tersebut. Jadi video 1, video 2, apa sih yang teman-teman lihat gitu kan ya, apa sih yang teman-teman lihat, lalu pandangan teman-teman atas video itu apa gitu ya. Dikumpulkan waktunya sampai minggu depan, sampai Sabtu depan, jadi masih panjang gitu ya, tapi jangan kelewatan. Kalau kelewatan berarti 1 nilai teman-teman berkurang gitu kan ya. Oke.
itu aja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.